Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dalam mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam subtema Judicial Review. Kita ketahui bahwa di dalam teori dan gagasan Judicial Review dalam konstitusi, Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dengan kewenangan khusus serta keberadaannya relatif baru dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain yang ada di negara Indonesia. Pemikiran pembentukan MK ini sejalan dengan pemikiran tentang JR atau Judicial Review yang lompatan perkembangannya dimulai pada saat diawali dari semangat revolusi Prancis dengan membawa konsep separation of power dari J.J. Rousseau, John Jacques Rousseau, dan Montesquieu ya, dengan trias politikanya. Menurut Hans Kelsen, konstitusi harus diberlakukan sebagai seperangkat norma hukum yang superior atau diletakkan yang paling tinggi daripada undang-undang biasa dan harus ditegakkan dengan demikian. Dari perspektif konstitusi, tentang sistem JR adalah suatu bentuk dan upaya penguatan konsep negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Ya, hal ini sejalan dengan teori Stephen Bau yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa tatanan hukum itu merupakan sistem norma yang hierarkis atau bertingkat dan di atas konstitusi sebagai hukum dasar, dan di sana terdapat kaidah dasar hipotesis yang lebih tinggi yang bukan merupakan kaidah positif yang dikenal dengan istilah Grundnorm, norma dasar. Dalam hierarki tatanan hukum, kaidah-kaidah hukum dari tingkatan yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Dasar akan adanya mekanisme judicial review ini bagaimana caranya memaksa pembentukan peraturan perundang-undangan agar taat terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan tingkat atasnya. Dan tujuan lain agar terbentuk peraturan perundang-undangan yang selaras dengan ketentuan dalam konstitusi. Sehingga tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi itu sendiri adalah dalam rangka menyempurnakan sistem dan mekanisme serta model kewenangan JR di Indonesia. Judicial review terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi ya tentunya. Kita tahu bahwa batu uji di dalam hakim MK itu sendiri ialah konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kita kenal tentang sidang pengujian undang-undang ya, di Mahkamah Konstitusi. JR ini atau hak uji materi, kita kenal juga hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam praktik, JR ini terhadap Undang-Undang Dasar 1945 itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, kalau MK itu dengan undang-undang dasar atau konstitusi, maka di MA itu batu ujinya adalah terhadap undang-undang. Mengenai judicial review, pemohon ke MK, ya, pemohon adalah pihak yang menganggap hak serta kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya satu undang-undang tertentu. Siapakah saja, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup, serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dan badan hukum publik serta privat. Inilah beberapa orang yang berhak bisa mengajukan permohonan judicial review kepada MK, serta termasuk juga ada di sana lembaga negara. Lembaga negara boleh mengajukan permohonan judicial review.
Lalu bagaimana prosedur? Ya, ketika kita ingin tahu ya, tentang bagaimana prosedur, format, ya, biasanya begitu kita bisa melihat di portal lembaga-lembaga negara, institusi, ya. Termasuk juga di dalam Mahkamah Konstitusi ini kita bisa masuk kepada www.mahkamahkonstitusi.go.id. Di sana kita bisa lihat alurnya, contoh draft permohonan atau sidang-sidang tertentu, ya. Itu kita bisa akses sedang serta berita-berita perkembangan di dalam Mahkamah Konstitusi. Nah, ini formatnya ditulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, jadi boleh pemohon langsung maupun kuasa dari pemohon, diajukan dalam 12 rangkap, ya termasuk jenis perkaranya, kemudian sistematikanya secara paling sederhana adalah memuat tentang identitas, nama, alamat, pekerjaan, serta legal standing pemohon, sebagai apa, kemudian dasarnya posita terhadap permohonan GR, ya meliputi kewenangan MK, kedudukan hukum, ya kemudian pokok permohonan. Lalu yang ketiga itu berisikan, ya, bagiannya itu 3 bagian utama tadi. Yang ketiga ini berisikan tentang hal-hal yang dimintakan kepada Hakim MK untuk memutus permohonan. Ya. Kemudian disertai bukti pendukung, terutama bukti diri pemohon dan daftar ahli atau saksi yang akan didengar. Dan biasanya dilampirkan misalnya ketika kita mau adakan uji, ya uji material terhadap satu undang-undang, maka paling tidak itu dilampirkan undang-undang tersebut minimal halaman depan dan pasal yang ingin diujikan. Legal standing dan posita adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ya, kita komparasikan dengan hak yang diberikan di dalam konstitusi kita. Hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk pengujian materi. Kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik khusus, ya, dijelaskan secara terperinci, ya, dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi atau dapat dipastikan misalnya dengan munculnya suatu peraturan perundang-undangan itu memungkinkan berpeluang besar mendatangkan kerugian bagi pemohon. Adanya hubungan sebab akibat kausal verban, kita kenal dengan kausal verban, sebab akibat antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kemudian adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Itu legal standing atau posita dalam permohonan. Lalu petitum, ya, dalam pengujian formilnya ada 2, formil dan material. Dalam pengujian formil di sini mengabulkan permohonan pemohon. Ditulis, kita bisa tulis di dalam petitumnya. Pengujian formil kemudian menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan undang-undang dasar itu sendiri dengan konstitusi, ya bertolak belakang dengan konstitusi kita. Kemudian menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian di bagian pengujian material kita sampaikan bahwa mengabulkan permohonan pemohon atas GR yang disampaikan. Kemudian menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang dimaksud itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jangan lupa dibubuhkan tanda tangan pemohon ataupun kuasanya. Adapun ini prosedur pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan permohonan panitera 7 hari, ya.
Kemudian registrasi sesuai dengan perkaranya, 7 hari kerja sejak registrasi ya pada buku registrasi perkara konstitusi. Ya, setelah berkas permohonan judicial review masuk, maka dalam 14 hari kerja setelah registrasi ditetapkan hari sidang pertama. Kecuali perkara perselisihan hasil pemilu ya, karena perkara-perkara yang masuk itu kan ada yang uji materi terhadap undang-undang, ada sengketa hasil pemilu, ada pembubaran parpol. Ditetapkan jadwal sidang, kemudian para pihak berperkara kemudian diberitahu, dipanggil, dan jadwal sidang perkara tersebut diumumkan kepada masyarakat. Tentunya saat ini lembaga peradilan itu, judicial itu juga memberikan kemudahan. Sekarang institusi-institusi itu memberikan kemudahan, ya bisa mengajukan permohonan itu melalui online ya. Ya ini secara umum gambaran bagan. Ya, dari sini pemohon ya, hard copy dan soft copy bisa dikirim. Sekarang bisa melalui online, masuk ke panitera, kemudian pemeriksaan kelengkapan. Jika dinyatakan belum lengkap tadi, maka dikembalikan ke pemohon 7 hari. Harus sudah lengkap, ya dilakukan pemeriksaan ulang. Ketika dikirim lagi lengkap, maka dimasukkan kepada registrasi di BRPK. Ya, buku registrasi perkara konstitusi, 14 hari dilakukan penetapan jadwal sidang pertama, diumumkan, pemberitahuan, dan sidang dilaksanakan. Tahapan persidangan dilakukan pemeriksaan pendahuluan, itu penyampaian pokok permohonan secara lisan, penyampaian nasihat oleh hakim, penyampaian perbaikan permohonan. Kemudian tahap kedua, pemeriksaan sidang yang kedua, pemeriksaan persidangan, itu pemeriksaan pokok permohonan, pemeriksaan alat bukti tertulis, mendengarkan keterangan presiden atau pemerintah, mendengarkan keterangan DPR, DPD, mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan keterangan ahli, serta diperlukan keterangan pihak terkait, dan pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk. Kemudian pemeriksaan alat-alat bukti lainnya. Penyampaian kesimpulan, itu tahapan persidangan. Jenis putusannya ditolak, dikabulkan. Kalau itu memang menurut hakim Mahkamah Konstitusi yang 9 hakim tersebut itu menerima dalil-dalil terhadap permohonan dan melihat bahwa munculnya peraturan perundang-undangan yang baru tersebut itu ada beberapa ketentuan atau ada pasal, ayat ya yang bertolak belakang dan bertentangan dengan konstitusi. Jenis putusan yang kedua konstitusional bersyarat, yaitu tidak konstitusional bersyarat ya, bisa conditional constitution maupun ada persyaratan tidak konstitusional bersyarat, kondisional unconstitutional ya. Kemudian ada juga ya penundaan keberlakuan putusan ya dan perumusan norma dalam putusan. Itu tadi ya yang bisa dijelaskan secara singkat dalam JR atau Judicial Review. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu lagi pada topik pembahasan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.